Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya di channelku. Sekarang bacain untuk zodiak Taurus ya. Ada energi pembebasan dan apa ya? Penyerahan, rasa bersalah di sini ya. Ada energi pembebasan juga sih. Coba kita klarifikasi ya. Ada semangat yang meredup tapi masih bisa dinyalakan kembali gitu ya. Karena kayaknya ada hal-hal yang membuat kalian ini lebih kuat di sini. Udah nggak nangis lagi di pojokan, udah nggak ada kayaknya ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Karena ada yang masuk angin gitu ya kayaknya. Oke. Ada yang mau menutup siklus karma. Ada yang ingin memperjuangkan cintamu juga kayaknya ya. Oke. Apa energimu hari ini ya? Ada semangat yang cukup kuat semangat. Oke. Tuh kan. Ada yang sekarang udah mulai kayak, Kak, aku udah kerja aku udah mantep di kerjaanku dan aku nggak mau ganti kerjaan. Aku mau fokus ke kerjaan karena banyak hal-hal yang belum aku raih. Banyak mimpi-mimpi yang belum terwujud. Mau menuju satu perwujudan yang harus kalian sendiri ya yang menyempurnakannya ya gitu. Tapi di sini ada urusan yang belum beres ya. Unfinished bisnisnya sama rekan kerja ataupun mantan juga. Ini ada yang masih stalking, cari-cari informasi tentang kalian yang kaliannya udah ngerasa asing gitu. Karena ada energi seseorang yang ngedeketin kalian gitu. Pas kaliannya lagi terbuka sama dia, dianya biasa aja gitu. Enggak menghargai kualitas yang ada pada perjuanganmu gitu. Dia sih biasa-biasa aja gitu ya, kayak gitu ya. Dan di sini mencoba untuk masih banyak kok yang harus aku lakukan. Masih banyak yang harus aku perbaiki di sini karena jujur aja habis energi juga ya untuk membahas sesuatu orang yang egois di sini ya. Gitu. Ada orang yang di sini ketika dia menyakitimu dia bahagia gitu. Entah itu teman, sahabat ataupun mantan kamu ataupun pasangan kamu yang di sini suka bikin kamu kesel gitu. Tapi dia cuman sandiwara aja. Dia suka pada saat kamu marah, pada saat kamu ngasih klarifikasi, pada saat kamu ngebawelin dia. Ada di sini yang dia pura-pura bikin kamu sedih di sini. Kayak gitu energinya. Nah pasti Taurus kamu mesti ngurusin pasangan-pasangan yang childish deh. Yang kadang dia yang salah, dia yang minta ditegur sapa duluan gitu. Sementara dia tahu udah kunci kebahagiaannya dia itu hanya cuman sama kamu doang gitu. Kamunya mesti ngerasa percaya diri dong, ya kan? Ya. Kamu pantas kok mendapatkan lebih dari dia sebetulnya, ya. Cuma karena kamu di sini banyak disakitin, banyak dikecewain, banyak gak dihargain gitu ya sama pasangan kamu yang sekarang ini. Karena dia banyak beda-beda energinya gitu, nggak jelas kalian lagi deket sama seseorang di sini yang masih belum dewasa gitu, yang masih seneng hal-hal yang bikin kamu jengkel atau apa gitu ya. Sementara kalian tuh orangnya kalau lagi serius ya bisa marahnya bisa tinggi juga ya kan, bisa keras juga gitu kalau dikerasin ya kan. Pertamanya sih baik, pertamanya sih kuat ya. Kalau Taurus sudah ngamuk, tahu sendiri kan kayak banteng gimana, nubruk aja udah kelar. Nah kadang-kadang orang-orang tuh pengen kalian tuh nubruk dia gitu.
Sementara kan si banteng ini tuh dia nggak mau diganggu, dia nggak akan ganggu gitu. Kayak ada yang sengaja gitu ya pakai baju merah, marah-marah depan kamu. Kamu sih tenang-tenang aja. Pas udah ada kain merahnya ya dikemukain kamunya gitu tuh gitu kayak matadornya gitu ya kan ditubruk kan akhirnya kan. Jadi jangan sampai bikin si Taurus ini naik pitam gitu karena the side inside shadow-nya juga punya sisi buruk ya kan. Nggak terus-terusan menahan sisi buruknya pasanganmu, kamu juga punya sisi buruk ya kan. Kalau diganggu-ganggu amat ya kan ibaratnya pasti kelar beres deh, ngamuk juga kan akhirnya. Kak aku tuh capek banget ngehadapin ini A B C bla 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 ya. Kalau mau ngamuk ngamuk aja kan, sekali-kali juga orang juga perlu kesel, perlu melampiaskan kekesalan. Kalau memang keselnya itu bisa membuat kalian ngerasa baik-baik aja supaya nggak didominasi, supaya nggak terlalu banyak ngatur. Yang ngaturnya juga labil. Buat apa kalau kalian diatur sama orang yang emang punya kualitas pemikiran yang bagus, yang bijaksana, ya fine-fine aja. Sementara dianya nggak punya pikiran yang kuat gitu, ngatur kalian, nggak bisa lah. Taurus punya rutenya gitu, ya kan? Di sini kalian harus membereskan karma-karma ini, ya. Didiklah pasanganmu itu, ya, untuk menuju lebih baik. Nih ketika misalnya dia udah tahu dia punya pacar, ya kan, ibaratnya udah putus sama kalian, terus ngedeketin kalian, ya tegas lah gitu, ya kan? Kalau kamu nggak mau aku tegasin, kamu jangan main-main, ya. Dianggap apa pacar kamu itu, kayak gitu ya. Ibaratnya kalau memang kalian masih sayang, masih suka gitu ya, ya nggak apa-apa sih, kamu bebas-bebas aja. Tapi kalian harus bangkit. Kalau memang udah ngerasa ini bikin sakit, ya tarik diri. Jangan memaksain juga, jangan maksain. Aku pernah bilang, Taurus itu pemaaf. Dan datengin pasti ngemaafin lagi, cuman dia simpan filenya ntar ngebeledak aja kali-kali ya kan. Nah itu yang bahaya daripada antar kalian nanti ngebeledak ya. Ibarat kata mending mundur dulu deh gitu ya. Karena kalau kebaikanmu ini cuman dibikin kayak happy aja juga, kalian tuh kerja keras orangnya. Waktu kalian sempit. Kalau memang misalnya kalian bisa ada waktu buat seseorang, ya karena memang penting banget seseorangnya. Nah masalahnya orang yang kalian pentingkan itu, dia bisa nggak gitu, ngehargain nggak gitu, bisa dengerin nggak curhatannya kamu gitu. Keinginan kamu tuh apa cuman pengen keinginannya dia doang yang diikutin, sementara kaliannya tuh nggak diperhatiin. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Wow, dia masih memperjuangkanmu katanya, karena kamu lah yang ngerti sama dia. Kamu kayak orangnya penyayang banget. Walaupun kamu cepat marah, kamu sayang banget sama dia. Masalahnya itu loh, tuh kan, ya kan? Dia masih sayang banget. Kamu mau marah-marah kayak apa, dia masih. Ya kamu kalau mau marah-marah kayak gimana, dia masih takut sama kamu, makanya masih kali-kali mesti marah. Kali-kali ya, jangan setiap hari juga. Ya perlulah kita meningkatkan harga diri kita daripada nanti ngebatin. Ya, kita sabar. Kalau bahayanya orang sabar itu lebih bahaya daripada orang yang suka marah. Sekali marah, apa yang terjadi berantakan di semua rumah deh, ya. Ini kartunya keluar semua guys, lihat, set lagi benar-benar berantakan ini perasaannya ya. Keluar semua, mungkin ada yang udah marah-marah, konflik di sini, yang udah ngeluarin semua hati yang terluka di sini. Nah, ini gambarannya ya. Kalian lebih menyibukkan diri sendiri ya. Nih, ada dua pilihan ya nanti yang datang ke dalam kehidupanmu, ataupun kamu tuh punya dua pilihan dalam hidup ini ya, tentukanlah. Kalau misalnya pilihan yang pertama bikin kamu hancur, berarti ada pilihan yang kedua. Jangan bikin hidupmu sia-sia. Kamu harus bisa membahagiakan diri sendiri. Dan tahu nggak, pemandangan di luar itu indah, nikmati.
keluar kayak kemana jalan-jalan gitu ya. Jadi ini adalah cuman masalah waktu. Ini adalah the judgment, dimana kalian dituntut untuk lebih bekerja keras ya, lebih kuat lagi, lebih bahagia lagi. Karena apa? Banyak orang di sini yang menginginkan kedekatan dengan dirimu ya. Tuh kan datang lagi nih, padahal nggak kesapel semua sih ya. Kalian adalah orang yang penyayang, orang yang bijaksana. Di mana ada orang yang penyayang, ada orang yang bijaksana, dibutuhin di mana-mana, mau di kantor mana kerjaan pasti keterima guys ya. Udah selesaikan semua masalah-masalah di sini, kalian dituntut untuk hijrah keluar dari energi yang bikin kalian itu jadi jenuh kayak gitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Ada orang yang lagi ngomongin kalian guys, ngegosipin kalian. Tuh ya si Taurus tuh gitu-gitu bla 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 bla. Ada yang nyangka A lah, nyangka B lah. Amit-amit auzubillahi min dzalik lah, nyangka jinah, kayak nyangka apa gitu nih di sini, coba lihat. Padahal ucapannya, omongannya itu lama-lama membakar baju mereka sendiri. Dia sedang melakukan kedoliman terhadap dirinya sendiri. Oke. Mini ada yang lagi cinta banget sama kamu, katanya I love you banget. Aku tidak bisa hidup tanpamu, dan dia tuh nggak seimbang tanpamu guys. Nih mungkin ada yang udah marah-marah, udah beranteman ya, udah ngerasa nggak bisa hidup tanpa kalian kayak gitu ya, dan ingin bersama berdua apa ya, kayak gimana ya, imajinasi. Ada yang sedang berimajinasi, ngehayalin kalian gitu, ngehayalin betapa kalian itu apa ya, segalanya gitu. Ada yang di sini memperjuangkanmu di sini ya, ada yang nggak bisa hidup tanpa kamu juga gitu, tapi cenderung memang orangnya cukup kayak emperor gitu ya, cukup mendominasi, mengatur. Nah kalian balik ngatur dia sekarang. Akhirnya dia merenungi semua bahwa tidak ada yang bisa mengerti sifat dan kelakuannya dia, itu cuman kamu di sini. Ya. Nih, the bottom of the deck ada di sini seseorang yang galau. Seseorang yang galau karena kamu sempat marahin dia. Ini dia nggak bisa kayaknya ya hidup tanpamu gitu. Mungkin dia nggak bisa ngobrol atau nggak bisa mengungkapkan isi hatinya, jadi keluarnya tuh salah gitu. Dan kalian di sini ngerasa kalian tuh lagi capek, lagi udah beresin kerjaan belum kelar ibarat kata ya. Dia udah banyak nuntut ini itu, ngomong apa ini itu, kaliannya belum siap kayak gitu. Sementara mungkin dianya yang biasa ke kalian tuh kalau ada apa-apa tuh ngomong ke kalian, kaliannya tuh lagi capek, lagi bener-bener bete banget sama kerjaan di kantor, apa kerjaan yang mungkin lagi bikin kalian mesti libur gitu ya dari masalah-masalah. Tiba-tiba dia bikin kalian kesal kayak gitu. Oke, di sini ada inisial nama ya. Coba ada apa sih di sini? Iya, ada yang nyari-nyari informasi kalian. Dia masih pengen ada kayak nggak mau jauh gitu ya sama kalian. Apalagi ya. Terus ini ada huruf T, E, D. Terus ini udah. Oke. Di sini tuh ada energi kalian adalah orang yang selama ini dia cari. Orang yang selama ini dia hayalkan. Orang yang selama ini dia idam-idamkan gitu. Di balik sifatnya yang egois, yang mudah marah, yang mudah kesinggungan gitu. Cuman dia pengen diperhatiin sama kalian kayak gitu ya. Nah terus
Dia itu nggak bisa banget kalau misalnya kalian marah, kalian pergi menjauh dari dia nggak bisa ya. Oke, apalagi ya? Kalian adalah harapan terakhir, hope-nya dia. Sebetulnya yang dia cari-cari selama ini. Kayak gitu. Itu ada tulisan, lihat aral, tahu nggak aral dia tuh. Kalau dia nggak ada kalian tuh dia aral guys. Nah, terus dianya tuh nggak nurut gitu. Kalau kalian lagi capek, nggak bisa dibawa ngomong, dia tuh sudah tahu. Nih kayak misalnya, kalian tuh udah janjian ketemu ya. Dia udah nungguin di kafe gitu. Terus kalian telat karena memang nggak tahu kan, macet lah. Kadang ada klien di jalan, ada yang nelpon, jawab dulu kan, kita mesti profesional ibarat katanya. Dia kecarian, kalian lama, dia datang kalian langsung ngomel, gimana perasaan? Nah, terus marah kan? Aral juga kalian lama-lama ya kan? Nah, harusnya tuh gini, Taurus itu biarin Taurus tuh diem dulu, ngopi dulu, pesan menu dulu, udah kelar, udah dia minum kopi, kayak gitu ya. Nih baru pasangan kalian tuh masuk. Gimana yang? Apa yang harus aku lakukan? Oh kamu lama gitu ya. Tiba-tiba kamu lama banget sih pergi, datangnya kemana aja emang? Ada apa di jalan? Udah deh, udah alhamdulillah datang juga udah selamat ya. Di jalan itu macet, belum ada yang nyebrang, belum ada yang belok. Maksudnya ngerti dong gitu. Ataupun misalnya di sini kalian juga yang pasangannya tuh ketelat gitu ya, mau jemput kalian atau apa, biarkan dia duduk dulu ya. Pasti nggak mungkin ya kalau nggak ada masalah di jalan atau apa. Yang penting dia selamat, bisa datang, bisa menuhin janjinya gitu. Terus kalian coba untuk nanyain itu 10 menit kemudian. Ini juga berakibat fatal nih kalau nggak aku kasih tahu dari sekarang nih, kalau kalian ini masih pacaran ya. Nih kalau misalnya kalian udah rumah tangga nih ya, ibarat kata ya. Kok sih Kak bahasin rumah tangga? Ya kali-kali aja ada yang nonton yang udah rumah tangga ya kan, yang dianya nggak nge. Kenapa sih banyak konflik? Karena kita nggak sadar bahwa ketika suamimu nih misalnya, ataupun kalian yang wanita karir ya kan, pulang kerja gitu. Si suami juga sama gitu kerja. Dia pulang lebih cepat dari kamu kayak gitu. Terus dia ngomel bla bla bla, pusing nggak? Pusing. Harusnya gini, pulang kerja nih untuk ibu-ibu yang di rumah tangga ya, yang di rumah, yang udah punya usaha sendiri ya. Misalnya suaminya tuh baru pulang, biarin dulu, tenangin dulu, biar dia jiwanya tuh masuk tuh. Kalau tidur itu kan kadang gini, rohnya tuh belum masuk guys, biarin dulu 10 menit. Nah udah gitu bikin teh atau tawarin suamimu gitu kopi. Ayah mau kopi enggak? Seduhin. Nah, udah diseduh kopi, tuh udah tenang dia. Kan kadang ada di jalan itu otak itu bener-bener pudar deh. Aku yang kerja, tahu. Di jalan tuh kayak gimana ya. Belum juga belok udah ada yang nyebrang. Itu fokus kita tuh habis, energi tuh habis di jalan. Belum kita kerja, di kerjaan udah ada yang deadline lah, ada yang apa gitu kan. Kita udah menghadapi ke konsumen, udah menghadapi apa, banyak hal dan rintangan. Coba diamin dulu kayak gitu ya. Nih perlu dikasih tahu juga untuk pasanganmu ya, kalau misalnya yang berumah tangga ataupun pacaran juga masih gitu di sini, yang kalian masih di jalan ketelat, diam dulu kata. Biarkan dia menyatu dulu rohnya itu, baru kita ngomong deh. Pasti insya Allah nggak ada banyak konflik. Karena saling ngerti posisinya. Ya, ceritain sama pasanganmu gitu. Kalau memang misalnya ini aku baru pulang, kamu harus bisa tahan dong. Aku capek juga di kerjaan, belum apa. Jangan sampai bawa energi. Akhirnya kan kena dampak beban dari kerjaan, akhirnya bludak kan. Kerjaan yang banyak banget di kantor itu kebawa jadinya ke rumah. Nah, itu yang jadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Nah, akhirnya ada yang KDRT ya kan. Buk gitu ya, pukulin deh. Karena apa? Pikiran yang lagi banyak ruwet itu di jalan mesti clear dulu, baru kita bisa conversation kayak gitu, bisa ngobrol, bisa satu sama lain saling curhat gitu, ada keluhan atau apa nanti setelah beres kayak gitu ya. Siapa lagi? Ini ada yang nanti
dia ceritain apa yang sebetulnya terjadi. Dia nanti ceritain apa yang sedang dirasakan gitu ya. Dia akan mengiyakan apapun yang kalian mau di sini. Yang awalnya tuh pasangan kalian tuh masih sibuk gitu kan, cari kerja atau sibuk lagi cari-cari rezeki kan lah. Nanti dia suatu saat akan mengungkapkan fakta-fakta yang ada di dalam dirinya tentang ungkapan perasaannya kayak gitu ya. Nah, terus di sini juga ada pasangan kalian, entah kaliannya sendiri udah mulai berspiritual, udah mulai pendekatan keilahiahannya, udah mulai fokus sama ibadahnya. Ini ada di sini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, guys. Itu penting banget ya, kita pendekatan jiwa itu ya. Pendekatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu supaya ada energi untuk memandu kehidupan ya, biar bisa lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu, entah menghadapi pekerjaan, menghadapi pasanganmu, menghadapi anak-anakmu, ibumu, bapakmu, keluargamu, itu nanti mulai bisa lebih tenang ya gitu jiwanya kan gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan belum bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa personal reading. Ada nomor teleponnya udah aku siapin ya kan di layar video ini. Oke, makasih juga yang udah coba untuk personal reading, yang udah sembuh, yang udah healing, yang udah move on. Makasih banyak udah nonton video aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua yang udah mendukung channel aku. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Taurus selanjutnya. Dadah Taurus.